jalani hidup sepenuh hati. Halo guys, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar bareng tentang sistem buffer, yaitu kesetimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Tahu nggak sih kalau di dalam tubuh kita untuk menjaga homeostasis pH kita itu dijaga dalam range yang sangat sempit, yaitu antara 7,35 sampai 7,45 doang. Sempit banget kan? Nah, gimana ya cara tubuh kita untuk menjaga agar pH tetap dalam range yang sempit ini? Oke, jadi gini. Sebelum masuk ke materi dan juga kelainannya, yaitu nanti asidosis dan alkalosis ya, mungkin kalian udah pernah dengar. Nah, kita di sini akan membahas tentang basicnya dulu nih sebelum masuk sana. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa yang disebut asam, apa yang disebut basa. Oke, jadi berdasarkan teori Bronsted-Lowry ya, yang disebut sebagai asam itu adalah segala zat apapun itu yang kalau dimasukkan di dalam air ya, dia akan mengeluarkan H+-nya. Nah, sebaliknya yang disebut sebagai basa itu adalah segala zat ya yang kalau dimasukkan di dalam air ya, dia akan mengikat H+. Nah, jadi gimana nih maksudnya? Yang pertama asam dulu nih. Kalau misal kita ini di sini punya segelas air ya, terus kita masukkan sebuah zat, anggaplah zat kotak ya, kita masukkan ke dalam air. Kalau zat kotak ini itu adalah asam ya, bersifat asam, zat kotak ini dia akan berubah menjadi segitiga dan mengeluarkan H+. Gini guys. Oke. Nah, zat segitiga ini nantinya disebut sebagai basa konjugasi. Ya, basa konjugasi itu adalah asam yang telah mengeluarkan protonnya, yaitu H+. Oke, gitu. Nah, sebaliknya, kalau yang disebut basa ya, kalau misalkan nih anggaplah zat bulat. Nah, zat bulat ini kita masukkan ke dalam air. Anggaplah zat bulat ini bersifat basa ya. Nah, karena dia bersifat basa, maka dia akan mengikat H+ ini ya. Jadi ini zat bulat. Nah, dia akan berikatan kayak gini. Oke, gitu ya. Nah, berarti apakah semua zat yang mengandung unsur H itu adalah asam? Enggak juga. Contohnya nih, karbohidrat C6H12O6, dia kan ada H-nya nih, tapi dia nggak bersifat asam. Kenapa? Karena ketika dia dimasukkan ke dalam air, dia tidak, meskipun dia punya H+ ya, tapi dia tidak mengeluarkan H+-nya. Dia tetap nempel, ya, dia tetap berikatan di sini. Dia terikat kuat sehingga tidak mengion. Nah, sehingga tidak bisa disebut sebagai asam. Ya. Nah, bisa dilihat di sini, parameter yang menentukan apakah dia bersifat asam atau basa itu adalah H+-nya nih, ya. Jadi, bisa dikatakan bahwa suatu larutan ya, dia bersifat asam apabila mengandung banyak H+. Sedangkan bisa juga dikatakan bahwa suatu larutan bersifat basa apabila dia mengandung sedikit H+. Nah, kenapa kalau larutan asam itu banyak H+-nya? Ya soalnya ya karena larutan asam tadi dia mengeluarkan H+, sehingga H+ yang ada di larutan tersebut itu bertambah banyak. Sebaliknya, pada larutan yang bersifat basa ya, dia tetap ada H+-nya tapi dalam jumlah yang sedikit. Kenapa kok jumlahnya bisa sedikit? Ya karena dia diikat oleh basa tadi ya. Ini dia berikatan di sini. Makanya H+ bebasnya itu sedikit. Ya, jadi baik asam maupun basa sama-sama punya H+. Cuma yang membedakan kalau asam itu H+-nya banyak, kalau basa H+-nya itu sedikit. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di grafik berikut ini nih ya. Kita gambar dulu. Ya, jadi misal ini yang sumbu X itu menyatakan pH, yang sumbu Y ini menyatakan konsentrasi H+. Nah, jadi grafiknya itu kayak gini guys. Set. Oke. Di sini itu pH netral. Itu berapa pH netral? 7, ya kan? Ya. Kalau pH-nya kurang dari 7 itu disebut asam. Kalau pH-nya lebih dari 7 disebut basa. Oke. Nah, ini itu konsentrasi H+-nya nih. Bisa dilihat kalau H+-nya itu tinggi, maka dia semakin asam. Semakin rendah H+-nya, dia semakin basa, ya. Jadi zat yang paling basa pun ya bisa jadi ada H+-nya, tapi dalam jumlah sedikit. Semakin sedikit dia semakin basa. Nah, untuk bisa mengatakan seberapa asam sih suatu larutan, seberapa banyak sih konsentrasi H+ dalam suatu larutan. Nah, di sini digunakan suatu ukuran yang disebut pH, ya. Nah, definisi dari pH ya, itu adalah negatif logaritma dari konsentrasi H+. Ya. Jadi konsentrasi H+ dalam suatu larutan itu kan
karena dia asam mesti H plusnya banyak dong. Ini misal satu kotak menghasilkan satu H plus. Nah kalau kotaknya banyak ya kan, butiran-butiran zatnya banyak dimasukkan, otomatis H plusnya banyak juga dong. Nah banyaknya H plus ini yang menentukan tingkat keasaman dari larutan tersebut. Nah karena nilai pH ini itu adalah negatif logaritma dari H plus, maka semakin tinggi H plusnya, otomatis pH-nya itu akan semakin rendah. Oke. Sebaliknya, semakin rendah H plusnya, maka nilai pH-nya itu akan semakin tinggi. Oke, gini ya. Ini bisa dijelasin lewat grafik ini juga sih, ya. pH-nya semakin tinggi ke sana, H plusnya semakin turun. Oke. Semakin H plusnya semakin sedikit, ininya makin naik gitu. Nah, sekarang di sini kita akan lebih berfokus lagi nih, lebih mengkerucut membahas tentang asam, karena tubuh kita itu mempertahankan pH dengan melibatkan zat asam ini, ya kebanyakan. Oke, jadi yang namanya asam itu kan dibagi menjadi dua nih, ya kan? Ada yang disebut asam kuat, ada yang disebut asam lemah. Oke, artinya apa? Yang disebut sebagai asam kuat yaitu ketika suatu zat asam kuat tersebut itu ketika dimasukkan ke air, dia akan mengion sempurna. Itu istilahnya derajat ionisasinya atau alfanya itu sama dengan 1. Oke. Nah, maksudnya itu gimana? Misal contoh asam kuat apa? HCl ya. HCl ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan bereaksi sehingga membentuk H+ dan Cl-, ya kan? Nah, karena dia itu mengion sempurna, artinya ketika di sini itu terdapat misalnya 0,1 molar, maka H+ yang terurai itu juga 0,1 molar, Cl yang terurai juga 0,1 molar gitu. Ya. Jadi semuanya itu benar-benar mengion. Nah, beda dengan asam lemah. Di sini dia tidak mengion sempurna. Ya, atau istilah fisikanya derajat ionisasinya atau alfanya itu kurang dari 1. Artinya gini ya, contoh asam lemah apa? Asam asetat atau CH3COOH. Ketika dia itu dimasukkan air ya, karena dia bersifat asam, maka otomatis dia akan melepaskan H+-nya. Kemudian karena H+-nya udah dilepas, tinggal sisa apa? CH3COO. Ya, karena di sini dia plus, maka di sini min. Oke. Nah, kalau misalnya molaritas dari CH3COOH ini 0,1 molar ya, maka yang mengion ya, yang mengion bagian sini itu mesti kurang dari 0,1 molar. Apaan sih, gue udah lupa molar-molaran gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Ini nggak terlalu penting molar-molar ini. Cuman maksudnya biar buat gambaran aja nih ya. Artinya apa? Artinya dia di sini tidak mengion sempurna, guys. Masih ada yang bentuk kayak gini. Oke. Dia cuma sebagian yang mengion, yang membentuk CH3COO- dan H+. Nah, karena dia itu tidak mengion sempurna dan masih ada yang dalam bentuk kayak gini, maka reaksinya itu mesti bolak-balik, guys, kalau asam lemah. Ya, beda dengan asam kuat karena dia mengion sempurna. Ya udah, kalau dia pecah jadi 2, ya udah, satu kayak gini, satu lagi kayak gini. Ya, beda kalau asam lemah, dia misal mecah gini, dia ada yang kayak gini ya sama, tapi ada juga yang nggak pecah sama sekali, dia masih tetap bulat gini ya. Kalau ini semuanya mecah gini ya, kalau ada 3 ya mecah semua tiga-tiganya. Ini kalau yang asam lemah itu enggak ya, kalau misalnya ada 3 ya yang mecah misal cuma 1 gitu, yang lain tetap dalam bentuk kayak gininya. Nah, ilustrasi gambarnya ya kayak gini nih, guys. Ini kalau asam kuat ya, dia pecah semuanya nih ya, dia nggak ada yang menyatu. Sedangkan kalau yang asam lemah nih, dia ada yang pecah, ada yang enggak. Nih, ini yang nggak pecah nih. Oke. Nah, karena ada yang nggak pecah, ada yang pecah, maka dia bolak-balik. Jadi ganti-gantian gini. Woi, gantian dong. Gue udah bosen jomblo nih. Nah, dia gantian sama sini misalnya. Terus akhirnya yang sini jomblo, ya ganti-gantian pasangan gitu lah. Atau kalau enggak, ibaratnya gini nih. Jadi dia tuh ganti-ganti. Misal dalam satu kos-kosan ya, dalam satu kos-kosan itu ada 6 kamar, tapi kamar mandinya itu cuma 3 ya. Otomatis kalau misal pagi-pagi nih mau BL, mau mandi, nah harus gantian dong ya. Ini toilet, ini kos, dengan asumsi toiletnya selalu kepake
gitu. Jadi misal kalau toiletnya 3, kamarnya 6, berarti ada 6 orang, ya udah ganti-gantian, yang di kamar 3, yang di toilet 3, ntar gantian woi, nah gantian gitu, terus gantian-gantian, makanya reaksinya bolak-balik. Nah udah ya, itu basicnya aja udah panjang banget ya. Nah sekarang kita masuk ke materinya nih ya, yaitu sistem buffer atau sistem penyangga dari tubuh kita. Ya, gimana sih cara tubuh kita itu mempertahankan pH dalam range yang sangat sempit? Ya, ingat range pH di tubuh kita secara normal itu adalah tadi 7,35 sampai 7,45. Ya, kira-kira di sinilah. Jadi bukan 7 netral ya, kalau netralnya secara kimia kan 7 nih. Nah, enggak. Darah kita itu relatif lebih basah, sedikit lebih basah. Nah, yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan seperti kita biasanya itu cuma antara 6,8 sampai 8 nih batas kritisnya. Kalau di atas atau di bawahnya udah mati guys, mati dead. Ya, ini normalnya ini segini doang nih. Kalau kelebihan dia alkalosis, kalau kekurangan dia asidosis. Ya, nanti kita bahas. Oke, jadi cara tubuh kita mempertahankan range pH yang sangat sempit ini itu dengan menggunakan yang namanya larutan penyangga. Nah, yang disebut sebagai larutan penyangga itu adalah asam lemah atau basa lemah, pokoknya yang lemah-lemah ya, yang dapat mempertahankan pH ya. Asam lemah atau basa lemah yang dapat mempertahankan pH. Jadi dia itu mesti asam atau basa lemah, oke? Nah, langsung aja. Contoh larutan penyangga yang ada di tubuh kita yaitu H2CO3. Ini apa? Yaitu asam karbonat. Nah, asam karbonat ini karena dia bersifat asam nih ya, ketika dia berinteraksi dengan air ya, di darah kita kan mengandung air nih. Nah, dia akan mengion atau mengeluarkan H+-nya ya. Oke. Nah, H+ atau ion hidrogen. Nah, karena sudah dikeluarkan H+-nya, maka tinggal sisa HCO3 ya. Karena di sini udah diambil plus, maka di sini min. Sehingga hasilnya adalah ion hidrogen ditambah apa nih? Ion bikarbonat. Nah, asam karbonat ini dia bersifat asam lemah, guys. Karena dia itu bersifat asam lemah ya, artinya tidak seluruh molekulnya itu mengion ya. Kayak gini, nggak seluruh molekulnya mengion, masih ada bentuk aslinya. Otomatis dia reaksinya itu bolak-balik dong, ya kan? Kayak gini. Sehingga reaksinya itu bolak-balik nih. Oke, kayak gini. Ya. Nah, sedangkan ion bikarbonat ini dia disebut sebagai basa konjugasinya atau basa lemah ya, basa konjugasi itu ya. Kenapa dia disebut sebagai basa? Karena balik lagi definisi basa yaitu tadi adalah zat yang bisa mengikat H+. Nah, di sini dia kan bisa bolak-balik nih, ya kan? Dia bisa mengikat H+, kemudian dia akan menjadi H2CO3. Oke. Dia bersifat asam. Kenapa kok asam? Karena dia ketika di air dia bisa mengion menjadi H+ dan juga HCO3- gitu. Nah, mekanisme ini yang digunakan tubuh kita apabila terjadi peningkatan atau penurunan asam. Nah, misal gimana cara asam karbonat ini menetralkan pH ketika ada zat asam yang masuk. Misal di dalam larutan ini kita masukin HCl. HCl ini kan asam kuat ya. Nah, ketika ada HCl masuk, otomatis HCl ini kan dia akan mengion sempurna menjadi H+ ditambah Cl- dong. Nah, di sini yang berpengaruh itu adalah konsentrasi H+ yang terus bertambah banyak. Ya kan? Otomatis di sini dia akan bertambah banyak H+-nya. Nah, karena H+-nya ini bertambah banyak, otomatis reaksi ini dia akan berjalan ke kiri untuk mengurangi kadar H+ ini ya. Sehingga akan lebih banyak H+ yang berikatan dengan HCO3 untuk mempertahankan pH. Karena tadi pH itu bergantung dari kadar H+-nya. Semakin banyak H+, otomatis pH-nya itu akan semakin asam ya, atau pH-nya semakin rendah. Nah, supaya pH-nya itu nggak terlalu rendah, larutan penyangga ini punya kemampuan nih untuk mengubah H+ menjadi H2CO3 ya. Dia akan berikatan dengan ini lagi gitu. Nah, mekanisme seperti inilah yang dilakukan tubuh kita untuk mempertahankan pH. Tapi ada sedikit tambahan nih kalau di tubuh kita. Jadi kalau di tubuh kita itu kan
tubuh kita kan memetabolisme segala zat-zat karbohidrat, lemak, dan protein yang ujung-ujungnya ya dia mengeluarkan zat sisa apa? Yaitu CO2 atau karbon dioksida dan air atau H2O. Nah, bisa dilihat di sini 1C 2O ditambah 1O 3O dan ditambah H2. Sini H2. Nah, artinya CO2 dan juga air atau H2O ini dia bisa membentuk H2CO3 ya. Nah, karena H2CO3 ini dia asam lemah, otomatis reaksinya bisa bolak-balik kayak gini ya. Nah, sistem inilah yang mempertahankan pH tubuh kita ya, pH tubuh manusia dan juga hewan-hewan lain mungkin. Nah, kita tahu bahwa CO2 dan H2O ini dia berkaitannya dengan organ apa nih? Dia dikeluarkan melalui pernafasan atau paru-paru organnya. Ya, lihat dulu. Kalau udah belajar fisiologi pernafasan, yang namanya napas itu mengeluarkan CO2 dan mengambil O2 ya. Sedangkan yang bagian sini ya, dia berkaitan dengan organ ren atau ginjal ya. Kalau kalian udah belajar fisiologi ginjal juga, nah di situ kan ada tuh absorpsi sama reabsorpsi dari H+ dan HCO3-. Oke. Nah, disinilah nanti yang mengklasifikasikan adanya asidosis atau alkalosis dari metabolik dan respiratorik. Ya. Jadi kalau kelainannya itu ada di sini, maka disebut penyebabnya adalah respiratorik. Sedangkan kalau kelainannya itu ada di sini, ya, disebut penyebabnya itu metabolik. Oke. Jadi gini, tubuh kita itu kan mempertahankan pH dari 7,35 sampai 7,45. Ini kan sempit banget nih. Misal nih tubuh kita itu kelebihan asam ya, bisa karena patologis maupun fisiologis. Misal patologis pasien DM, ketoasidosis. Wah, itu kan berarti dia kebanyakan benda keton kan ya. Zat keton ini kan dia merupakan asam organik ya. Yang namanya asam dia pasti akan mengeluarkan H+ ini dong. Nah, karena saking banyaknya H+ bisa terjadi asidosis nih. Nah, apa yang dilakukan tubuh kita untuk mengatasi keadaan ini supaya paling enggak ya bisa mengurangi efeknya ya, tubuh kita melakukan kompensasi. Nah, bagaimana kompensasi yang dilakukan tubuh kita? Jadi gini ya, kayak tadi persis, ketika banyak H+, ketika kadar H+ ini meningkat ya, dia akan berikatan dengan HCO3- dan kembali membentuk ke bentuk semula yaitu H2CO3. Nah, H2CO3 ini dia akan merubah bentuknya menjadi reaksi ini ya, CO2 ditambah H2O, karena di sini kan bolak-balik ya. Nah, setelah H2CO3 ini menjadi reaksi ini, otomatis di sini akan terjadi peningkatan CO2 dong. Nah, CO2 kalau kebanyakan CO2 gimana tubuh kita? Napasnya akan jadi lebih cepat ya, karena CO2 ini dia akan merangsang pusat pernapasan sehingga akan terjadi hiperventilasi. Sehingga pada pasien asidosis ya, itu nafasnya itu akan dalam dan cepat ya. Napasnya itu disebut napas Kussmaul. Napasnya itu cepat gitu. Oke. Nah, kasus sebaliknya, apa jadinya kalau tubuh kita itu kekurangan H+? Kalau tubuh kita itu kekurangan H+, oke, otomatis H2CO3-nya itu akan diubah menjadi reaksi ini. Dia akan memecahkan diri menjadi H+ dan CO3- ya. Karena dia itu dirubah menjadi H+ dan CO3- dalam jumlah yang banyak, otomatis kadar H2CO3-nya rendah. Karena kadar H2CO3-nya rendah, reaksi sebelah sini dia akan berubah banyak menjadi H2CO3 ya. Caranya gimana supaya reaksi sebelah sini itu bisa berubah menjadi ini dalam jumlah yang banyak? Caranya dengan memperbanyak kadar CO2. Gimana cara memperbanyak kadar CO2? Gampang, nggak usah napas guys, tahan napas coba. CO2-nya itu akan meningkat otomatis ya. Makanya pada pasien yang alkalosis ya, dimana dia kekurangan H+, itu akan terjadi gangguan napas juga ya. Napasnya menjadi
bradypno atau pendek-pendek, ya, pendek dan dangkal. Nah, di sini bisa kita lihat nih bahwa pernapasan itu juga bisa memperlihatkan atau bisa mengindikasikan apakah pasien tersebut asidosis atau alkalosis gitu. Begitu juga dengan Rene sebenarnya, ya. Ketika kekurangan kadar H+, dia akan meminimalisir pengeluaran atau ekskresi dari H+. Jadi kesetimbangan asam basa di dalam tubuh kita itu melibatkan ya organ-organ ini, ya, pulmo, ren, dan juga darah, ya, karena reaksi ini ya berlangsungnya ada di darah. Nah, sekarang kita akan membahas asidosis dan alkalosis secara klinisnya nih, ya. Jadi misalnya ada pasien keluhan datang, misal dia pasien diabetes mellitus, terus kok misal nafasnya itu jadi bau buah, terus nafasnya kok cepet. Nah, itu kira-kira kenapa tuh? Oke, gini. Jadi untuk pemeriksaan pastinya kita kan nggak bisa cuma dari anamnesis sama pemeriksaan fisik doang nih. Nah, jadi kita lakukan pemeriksaan penunjang, misal pemeriksaan lab nih. Yang pertama tentukan dulu nih, dilihat pH-nya. pH-nya dia asam atau basa. Maksudnya dia dalam range normal atau enggak? Range normal kan 7,35 sampai 7,45. Kalau dia di atas 7,45 berarti dia mengalami alkalosis. Kalau kurang dari 7,35 berarti dia asidosis, ya. Ini pertama lihat dulu nih, penting banget. Setelah melihat pH, ya, terus kita lihat hasil lainnya nih, dilihat tekanan karbon dioksidanya sama kadar HCO3-nya, ya. Kita bahas yang asidosis dulu. Kalau misal ternyata nih pasien udah dicek pH-nya kurang dari 7,35, misal berapa? 7. Ya itu udah parah banget. Nah, kita lihat nih tekanan CO3-nya, apakah dia itu lebih dari 4,5 mm air raksa atau normal, ya. Normalnya ya kurang dari ini, ya. Artinya dia tinggi kadarnya, ya. Nah, kalau tekanan karbon dioksidanya itu tinggi, artinya terjadi asidosis respiratorik. Kenapa? Karena saat terjadi asidosis, ya, harusnya kadar CO2-nya itu akan menjadi turun dong, ya kan? Karena tadi terjadi nafas kusmaul, nafasnya akan semakin cepat dan dalam. Nah, kalau tekanan CO2-nya itu malah tinggi, nah bisa jadi terjadi asidosis respiratorik, ya, karena sistem respirasinya dia nggak mampu untuk mengkompensasi asidosis tersebut. Kalau sebaliknya ternyata kok yang rendah, ya, kalau ini yang tinggi, yang rendah kok ion HCO3 mainnya, ya, atau ion bikarbonatnya dia kok rendah atau kurang dari 24 mili ekuivalen per liter, artinya dia terjadi asidosis yang disebabkan oleh metabolik, ya, asidosis metabolik. Berarti kelainannya ada di ginjal. Kenapa kok kelainannya ada di ginjal? Karena normalnya saat terjadi asidosis atau peningkatan H+, otomatis harusnya HCO3-nya itu juga ikut tinggi. Kenapa? Karena ya supaya mereka itu bisa berikatan, ya, saling berpasangan dan membentuk H2CO3, kemudian H2CO3 akan dibentuk CO2 dan H2O sehingga kompensasinya nanti di napas, ya. Nah, kalau HCO3-nya itu rendah, ya, dalam artian misal terjadi kelainan di ginjal, ya, H+-nya nggak bisa berubah menjadi H2CO3, ya udah tambah naik, terjadi asidosis metabolik tuh artinya, ya. Nah, sekarang kalau yang alkalosis, setelah diketahui pH-nya itu lebih dari 7,45 atau bersifat basa, ya, sama, atau berarti apa nih kalau basa? Berarti dia kekurangan ion hidrogen, ya, kekurangan H+. Nah, yang pertama kita lihat nih tekanan gas CO2 sama kadar HCO3-nya, ya. Kalau misal terjadi penurunan dari tekanan gas CO2 dalam darah, ya, dalam artian kurang dari 35 mm air raksa, ya. Kalau yang asidosis tadi dia lebih dari, kalau yang ini kurang dari. Kalau tekanan karbon dioksida darahnya itu rendah, maka kemungkinan dia terjadi alkalosis respiratorik.
Kenapa nih? Karena pada keadaan alkalosis ya, alkalosis itu H plusnya rendah berarti gini. Nah, kalau misal terjadi penurunan kadar H plus ya, harusnya yang terjadi apa? Harusnya yang terjadi kadar CO2-nya itu meningkat. Ya enggak? Kenapa kok harus meningkat? Ya soalnya biar bisa diubah menjadi H2CO3, kemudian H2CO3 nanti bisa berubah menjadi H plus dan HC3-. Ya. Harusnya ininya meningkat. Nah, kalau ininya kok rendah, ya, kalau CO2-nya itu rendah, artinya napasnya itu biasa aja ya, napasnya malah cepat mungkin, ya, nggak melambat. Ya, kemungkinan dia alkalosis respiratorik. Ya, kelainannya ada di respiratorik sini, ya, di ranah sini sih kelainannya, makanya respiratorik. Nah, sekarang kalau yang alkalosis metabolik gimana nih? Yaitu ketika kadar HCO3-nya itu lebih dari 28 mili ekuivalen per liter, dalam artian kadar HCO3-nya itu tinggi ya. Ketika pH-nya itu tinggi dan juga HCO3-nya tinggi ya, bisa jadi dia terjadi alkalosis metabolik. Kenapa? Karena gini, saat kondisi H plus itu rendah ya, ini rendah, harusnya kadar HCO3-nya itu juga rendah. Kenapa kok harus rendah? Karena ya sama, supaya H2CO3-nya ini mau untuk berubah menjadi reaksi ini. Ya, kalau ininya tinggi, ya otomatis bakalan lebih banyak H plus yang diubah menjadi sini dong nanti. Ya kan? Jadi gitu. Sekian, terima kasih. Kalau misalnya ada perdebatan atau misalnya ada yang beda, atau mungkin aku salah ngomong, atau mungkin aku yang salah, silahkan bisa komen. Oke, thanks. Tahukah Anda, dengan like dan subscribe di channel ini, Anda telah mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia.